Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Pendidikan Inklusi pada PAUD, akan mempresentasikan materi tentang manajemen sekolah. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Laili Hasanah, sebagai moderator dan pemateri 1, Mbak Lutfi Zulailah sebagai pemateri 2, Mbak Mega sebagai pemateri 3, Mbak Naresuri sebagai pemateri 4. Baik, kita memasuki materi yang pertama. Pengertian manajemen pendidikan inklusi. Kata manajemen berasal dari kata manus yang berarti tangan dan agree yang berarti melakukan. Jika kedua kata tersebut digabung, maka menjadi manajer yang berarti menangani. Kemudian, kata tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen yang berarti pengelolaan atau perbuatan mengelola. Sedangkan manajemen pendidikan inklusi yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha oleh para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pembelajaran pada sekolah inklusi. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen pendidikan inklusi. Ruang lingkup manajemen pendidikan inklusi antara lain: 1. Manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik di sekolah inklusi dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan. Dalam perencanaan penerimaan peserta didik baru, diawali dengan kegiatan menganalisis kebutuhan peserta didik. Di antaranya, merencanakan jumlah peserta didik baru dengan mempertimbangkan kelas yang tersedia, merencanakan program kegiatan kesiswaan, serta pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru. 2. Manajemen kurikulum. Perangkat-perangkat kurikulum seperti silabus dan RPPH modifikasi oleh tim pendidikan inklusif dan guru. Komponen kurikulum yang dimodifikasi meliputi aspek tujuan, materi, proses, dan evaluasi. 3. Manajemen proses pembelajaran. Proses perencanaan pembelajaran meliputi kegiatan menganalisis standar kompetensi lulus dan kompetensi dasar. Lalu, guru menyusun dan membuat RPP dengan menetapkan sasaran, tujuan, materi, media, dan alat evaluasi pembelajaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Ya, saya akan melanjutkan materi mengenai ruang lingkup manajemen sekolah inklusif. Pada dasarnya, manajemen sekolah itu kan memberikan kewenangan penuh terhadap pihak sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi serta mengevaluasi komponen-komponen pendidikan sekolah yang bersangkutan. Nah, dalam komponen-komponen pendidikan sekolah itu terdapat 5 ruang lingkup manajemen sekolah inklusif. Yang pertama itu manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik di sekolah inklusif dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan. Dalam perencanaan peserta didik baru diawali dengan kegiatan menganalisis kebutuhan peserta didik. Jadi dalam perencanaan dalam kegiatan menganalisis peserta didik itu, sekolah merencanakan jumlah peserta didik untuk mempertimbangkan kelas yang tersedia. Kemudian sekolah juga merencanakan program kegiatan kesiswaan serta pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru. Nah, dalam penerimaan peserta didik baru itu dari pihak sekolah tersebut menerima semua jenis ketunaan. Namun dari pihak sekolah tersebut juga menyesuaikan dengan sumber daya dan ketersediaan sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua itu ada manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum itu terkait dengan pengembangan kurikulum inklusif menggunakan kurikulum 2013 yang dimodifikasi. Perangkat-perangkat kurikulum tersebut seperti silabus dan RPPH itu dimodifikasi oleh tim pendidikan inklusif dan guru. Jadi komponen kurikulum yang dimodifikasi itu meliputi aspek tujuan, materi, proses, dan evaluasi. Kemudian yang ketiga itu ada manajemen proses pembelajaran. Dalam manajemen proses pembelajaran ini terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penerimaan pembelajaran.
Ya, jadi di sini itu menjelaskan mengenai proses pembelajaran di kelas inklusi diawali dengan adanya perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan mengacu pada kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum yang tadi telah dimodifikasi. Nah, dalam proses perencanaan pembelajaran tersebut itu meliputi kegiatan menganalisis standar kompetensi lulus dan standar kompetensi dasar. Kemudian, guru menyusun dan membuat RPPH dengan menetapkan sasaran, tujuan, materi, media, dan alat evaluasi pembelajaran. Nah, dalam pembuatan RPPH modifikasi tersebut mempertimbangkan hasil asesmen serta melibatkan guru pembimbing khusus. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas itu, di kelas inklusi itu dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran harian atau yang disebut dengan RPPH. Proses pembelajaran memiliki langkah-langkah pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian dalam evaluasi atau penilaian, peserta didik berkebutuhan khusus itu mencakup 3 aspek penilaian, yaitu aspek afektif, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Kemudian yang keempat, manajemen tenaga peserta didik. Di sini itu terkait dengan perencanaan tenaga pendidikan. Perencanaan tenaga pendidik khusus diawali dengan mendata kebutuhan guru bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi dari pihak sekolah itu mengajukan kebutuhan guru ke dinas pendidikan. Dari guru pembimbing khusus tersebut turut berperan penting dalam memberikan penanganan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang terakhir itu ada manajemen sarana dan prasarana. Dari manajemen sarana dan prasarana itu terkait dengan perencanaan, pengadaan, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Di sini itu dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan sarana yang dibutuhkan oleh guru. Pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana itu melibatkan semua guru termasuk guru pembimbing. Jadi analisis kebutuhan sarana pembelajaran dari guru dan pembimbing khusus diserahkan kepada koordinator sarana dan prasarana sesuai di sekolah itu untuk diseleksi sesuai dengan skala prioritas tingkat kebutuhan peserta didik. Kemudian juga disesuaikan dengan anggaran dan dana yang tersedia. Implementasi manajemen pendidikan inklusif. Manajemen pendidikan inklusif dimulai dengan program planning yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama semua pihak yang terkait, termasuk guru, yayasan, komite sekolah, dan konsultan sekolah. Perencanaan meliputi perencanaan program, metode, dan pembiayaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Langkah berikutnya yakni mengorganisasikan program yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kepala sekolah bersama dengan guru mengorganisasikan program sesuai dengan kalender pendidikan yang pada tahun saat berjalan. Setelah semua program diorganisasikan, maka langkah berikutnya yakni pelaksanaan program, di mana semua pihak bekerja sama dengan baik, kepala sekolah, guru, dan komite sekolah melaksanakan program yang dipimpin oleh kepala sekolah. Selain memimpin jalannya program, kepala sekolah dalam hal ini juga melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program dan melakukan evaluasi keterlaksanaannya program yang disesuaikan dengan tujuan yang ditetapkan. Hal yang dapat dilakukan diantaranya: 1. Penyusunan visi, misi, dan tujuan. 2. Penyusunan program penyelenggaraan dan pengembangan sekolah. 3. Penerimaan peserta didik dengan setting inklusif. 4. Pemahaman tentang keberagaman karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang kelima,
penyusunan kurikulum dan bahan ajar yang fleksibel. Yang keenam, menyiapkan sumber daya manusia. Yang ketujuh, mempersiapkan sistem pembelajaran dan pelaporan perkembangan anak. Yang kedelapan, menyediakan sarana dan prasarana. Yang kesembilan, kerjasama dengan pihak lain. Yang kesepuluh, monitoring dan evaluasi program. Ada beberapa program khusus untuk mendukung pendidikan inklusif khususnya untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu 1. Kelompok belajar ABK. Kelompok belajar ABK merupakan program pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus dengan cara klasikal di dalam kelas. Yang kedua, program terapi. Program terapi merupakan treatment untuk membantu penanganan anak kebutuhan khusus, diatur melalui pendekatan individu secara terpadu. Tujuan program ini yaitu 1. Mencegah, mengurangi, dan menghilangkan hambatan atau gangguan yang menyebabkan tidak optimalnya potensi fisik. Yang kedua, memperbaiki dan mengembangkan potensi sumber daya insan dalam mencapai optimalisasi perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional. Ya, di sini saya akan menjelaskan poin yang terakhir, yaitu ada poin tentang kendala-kendala dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan inklusi. Dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan inklusi, tentunya tidak selamanya berjalan dengan lancar dan mulus-mulus saja ya. Tidak jarang juga terdapat beberapa kendala-kendala atau hambatan-hambatan, diantaranya yaitu yang pertama ada pembiayaan pendidikan. Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar bersama komponen lain. Nah, di sini maksudnya adalah apabila dalam bagian pembiayaan atau keuangan pendidikan ini tidak lancar atau mengalami hambatan, maka untuk manajemen yang lain itu juga akan mengalami hambatan, karena komponen pembiayaan ini merupakan salah satu komponen yang utama bagi terlaksananya penyelenggaraan manajemen pendidikan inklusi. Yang kedua yaitu ada tenaga guru pendamping khusus atau guru pendamping khusus. Jadi guru pendamping khusus ini tugasnya yaitu membantu guru kelas ya dalam proses pembelajaran, yaitu bisa mengawasi anak-anak yang memang memiliki kebutuhan khusus, dan diantaranya yaitu memberikan bantuan berupa layanan khusus bagi anak ABK yang memiliki hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum berupa remedial atau pengayaan. Yang selanjutnya, memberikan bimbingan cara berkesinambungan dan membuat catatan khusus jika terjadi pergantian guru. Yang ketiga, memberikan bantuan atau berbagai pengalaman pada guru kelas dan guru mata pelajaran supaya mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak ABK. Yang keempat, melaksanakan asesmen bersama tim untuk melaksanakan diagnos permasalahan belajar ABK. Dan yang kelima adalah membuat silabus kurikulum dan evaluasi yang disesuaikan dengan kemampuan anak. Yang ketiga yaitu ada sarana dan prasarana yang belum lengkap atau ideal. Sarana dan prasarana pendidikan inklusi adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan tertentu. Pada hakikatnya, semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Namun kadangkala kan sarana dan prasarana ini dalam setiap lembaga pendidikan inklusi itu belum semuanya
dapat terpenuhi dengan baik ya. Dan hal itu menjadikan proses pembelajaran pendidikan inklusi dalam sekolah tersebut itu masih memiliki banyak kekurangan sehingga kurang berjalan dengan lancar dan baik. Yang keempat, ada guru dan karyawan yang belum semuanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang manajemen inklusi. Kendala yang kelima yaitu orang tua yang belum semuanya memahami konsep anak berkebutuhan khusus dan inklusi. Nah, biasanya di sini itu orang tua apalagi untuk kalangan orang-orang awam itu biasanya memang belum sepenuhnya mengetahui apa itu ABK serta penanganannya seperti apa gitu. Yang terakhir yaitu masih adanya pandangan negatif terhadap anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi pandangan-pandangan negatif ini biasanya memang banyak sekali dari orang-orang luar ya, orang-orang awam yang memang belum mengetahui anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya mereka tidak seharusnya dibedakan atau dikucilkan, justru mereka seharusnya dirangkul bersama-sama dan mereka juga kan sama-sama memiliki hak untuk bisa bisa mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak yang normal lainnya. Ya, demikian penjelasan dari kelompok kami yaitu tentang materi manajemen sekolah. Yang terakhir saya akan bacakan kesimpulannya yaitu manajemen pendidikan inklusi yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pembelajaran pada sekolah inklusi. Selain itu, juga manajemen pendidikan inklusi terdapat 5 ruang lingkup yaitu yang pertama, manajemen peserta didik, manajemen kurikulum, manajemen proses pembelajaran, manajemen tenaga pendidik, manajemen sarana dan prasarana. Fungsi manajemen pendidikan inklusi yaitu sebagai perencana atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau accounting, dan pengendalian atau controlling. Dalam implementasi manajemen pendidikan inklusi dapat dimulai dari yang pertama yaitu penyusunan visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, penyusunan program penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan inklusi. Yang ketiga, penerimaan peserta didik dengan setting inklusi. Yang keempat, pemahaman tentang keberagaman karakteristik ABK. Yang kelima, penyusunan kurikulum dan bahan ajar. Yang keenam, menyiapkan SDM. Yang ketujuh, mempersiapkan sistem pembelajaran dan pelaporan perkembangan anak. Yang kedelapan, penyediaan sarana dan prasarana. Kesembilan, kerjasama dengan pihak lain. 10, monitoring dan evaluasi program. Selama pelaksanaan manajemen pendidikan inklusi juga pasti terdapat hambatan atau kendala-kendala, diantaranya yaitu sarana dan prasarana yang belum lengkap dan ideal, orang tua yang belum memahami konsep ABK dan inklusi, dan yang terakhir adanya pandangan negatif terhadap ABK. Ya, demikian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.